Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lihat saja dari Partai Demokrat, gimana ini maksudnya begitu ya. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrat mengatakan putusan MK final dan mengikat. Betul, di satu sisi betul begitu kan. Tapi lantas bagaimana dengan rakyat begitu ya. Dengan adanya seperti ini kan membangun dinasti secara sempurna mereka begitu. Jadi ini harus kita lawan begitu kan. Ya masyarakat mahasiswa yang ada selama ini mari bergandengan tangan, mari kita tolak bersama-sama mereka begitu. Karena ini pada saatnya siapapun sih sebenarnya boleh ya dalam demokrasi ini. Karena memang putusan MK itu bersifat final dan sebagainya. Tapi pada akhirnya masyarakat boleh menolak kok begitu kan ya. Kenapa seolah-olah Partai Demokrat ini ya mendukung terhadap situasi politik ya terkait dengan adanya Gibran Prabowo atau Prabowo Gibran begitu kan. Karena apakah ini masuk karena karena koalisi atau apa begitu kan. Tapi yang jelas ya ini cacat hukum mereka begitu. Kok tumben Partai Demokrat tidak mengatakan seperti itu begitu kan ya. Biasanya kan mengkritik hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan pro rakyat begitu kan ya. Dan pada akhirnya saya aneh begitu kan. Partai Demokrat walaupun berkoalisi dengan Pak Prabowo seharusnya kan berpikir seperti PBB begitu kan ya, seperti Pak Yusril di situ begitu kan ya. Dalam artian bahwa hukum itu memang cacat begitu kan. Kita harus tolak begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak mengurangi substansi begitu kan ya. Dari seorang profesor di situ begitu. Di satu sisi dia menganggap bahwa wah ini gimana begitu kan. Dinasti-dinasti politik itu kan pasti ada mereka. Tapi tunggu saja apakah Gibran mau menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu kan. Lantas bagaimana dengan narasi-narasi dari Partai Demokrat? Saya kira Partai Demokrat itu kan hanya ikut-ikutan sana-sini begitu kan. Ya tunduk pada mereka begitu kan ya. Ya mau gimana lagi coba bayangkan. Mau berontak ini tidak bisa begitu kan. Situasi terjepit mereka ya Partai Demokrat. Mau tidak mau kita harus menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi. Seharusnya ini kan tidak baik bagi masyarakat di situ begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana nasibnya Partai Demokrat begitu kan. Ya seolah-olah masyarakat menjustis bahwa Partai Demokrat itu mendukung ya terhadap apa yang selama ini ada begitu kan ya. Bahkan ya jadi AHY maju nggak ya ini? Beri kami tugas. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Gue sih yakin 2024 makin nyungsep Partai Demokrat ini. Abu-abu bener udah kayak enggak punya prinsip ya. Kasihan Mas begitu ya. AHY ngadepin situasi kayak begini. Pantas lebih banyak diem udah ya kepalang susah begitu. Maju kena mundur ya ini. Maju kena mundur kena begitu ya. Kebayang aja SBY turun gunung kampanye untuk anak Pak Lurah cawapresnya begitu. Ini dampaknya luar biasa loh begitu. Tidak hanya yang lain begitu. Tapi Profesor Yusril Mahendra walaupun berkoalisi dengan Pak Prabowo berani mengatakan sejujurnya bahwa hukum Mahkamah Konstitusi yang diputuskan ini cacat begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ngapain kita harus tunduk pada mereka begitu, pada koalisi mereka begitu kan ya. Ya mungkin digadang-gadang menjadi salah satu bagian ya reshuffle katanya begitu ya. Bisa saja terjadi tunduk kepada Pak Lurah begitu kan. Mau berontak gimana begitu? Kalau sudah masuk koalisi pemerintah begitu kan. Ya sayang seribu sayang. Padahal ya banyak yang kemudian menuntut terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan. Seolah-olah ini menyempurnakan dinasti politik begitu ya. Bahkan ya dulu AHY dan Demokrat asli respect banget ya, tapi setelah lihat ya akhir-akhir ini bukan ya putar haluan untuk dukung pilih-pilih Anies Baswedan deh sepertinya. Ini komentar-komentar dari netizen loh begitu ya, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi ya wajar, inilah politik kita begitu kan, ada pro dan ada kontra. Saya menganggap bahwa apa yang terjadi selama ini kepada Partai Demokrat mau tidak mau begitu harus ikuti mereka begitu kan ya. Di satu sisi katanya ingin dapat menteri begitu kan, di satu sisi harus patuh juga pada koalisi mereka begitu ya. Kalau dia berseteru dengan dalam koalisi gimana begitu, coba bayangkan. Bahkan ini hormati ya putusan Mahkamah Konstitusi, Demokrat mengatakan putusan MK final dan mengikat. Betul begitu kan, tapi kan seharusnya ada kritikan besar begitu ya. Partai Demokrat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagai permohonan uji materi begitu undang-undang yang mengatur ya usia calon presiden dan wakil presiden.
Kami menghormati putusan MK karena final dan mengikat ya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi dengan nomor perkara 90. Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah disampaikan oleh MK Anwar Osman memutuskan ya 169 huruf Q ya Undang-Undang Pemilu ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahkan di satu sisi hasil MK mengabulkan sebagian permohonan ya pemohon yang dijadikan pasal ya 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu selengkapnya berbunyi ya berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah ya. Artinya Partai Demokrat kan setidaknya kan setuju dengan pendapat menerima dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi begitu kan. Pada hakikatnya sebuah koalisi besar itu kalau punya pendirian ya independen mereka begitu kan, ia membela rakyat begitu. Sekarang kan ketahuan Partai Demokrat itu dibenturkan dengan masyarakat, dibenturkan dengan undang-undang, dia tidak bisa ngapa-ngapain mereka begitu kan. Tetapi Profesor Yusril Mahendra juga bisa kok berkomentar apapun walaupun dia berkoalisi dengan Pak Prabowo begitu kan ya. Pada hakikatnya apa yang terjadi? Coba bayangkan, ini situasi politik yang sudah yang sudah panas bagi hari ini begitu kan yang katanya sih yang digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden yaitu adalah Ganjar di situ katanya begitu ya. Kita lihat saja realitasnya begitu. Apakah ini benar-benar melakukan bahwa Gibran itu benar-benar menerima menjadi cawapres mereka begitu? Kan begitu logikanya. Setidaknya Partai Demokrat bagaimana begitu narasi-narasi yang dibangun oleh masyarakat di situ begitu dan bahkan ya mengikuti apa yang jalurnya dari masyarakat biar dipercaya mereka begitu. Kalau Partai Demokrat seperti ini terus gimana coba bayangkan begitu ya. Bergabung kepada koalisi atau koalisi pemerintah dia melempem begitu kan. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Ya akhirnya Partai Demokrat terjebak dalam situasi kerumitan yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ini ya keputusan MK ini turut mencantumkan keterangan adanya alasan berbeda begitu ya dari dua hakim konstitusi ya ini Eni Nurmansyah dan Daniel Yusmik ya bahkan serta pendapat berbeda begitu. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres menjadi sorotan publik mengingat hasilnya dapat memengaruhi ya bursa cawapres yang maju dalam pemilihan presiden di 2024. Sejauh ini begitu putusan MK dapat ya membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo ya Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden. Gibran saat ini yang masih aktif menjabat sebagai wali kota Solo ya. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Dalam artian Partai Demokrat kalau dibenturkan dengan ini tidak bisa ngapa-ngapain begitu. Akhirnya menyerah mereka begitu kan ya di pusaran kekuasaan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.